refleksi untuk tempat refleksi. Iya, refleksi puskesmas. Apa tuh? Pusat kesenangan Mas. Bro. Bukan gitu, bro. Kelebihannya orang Bandung itu adalah ketika kita berbicara, having conversation dengan bahasa Sunda yang halus, mereka akan menjawab dengan bahasa yang halus. Itu yang saya suka dari orang Bandung. Itu adalah penyakit hati dan itulah yang membuat saya bisa bertahan sampai sekarang. Saya tidak pernah yang namanya terpengaruh sama toksik apapun. Saya cuma jalan dengan pengertian saya, dengan kalkulasi saya, dan ternyata berhasil. Minum. Iya, yang ditakutin gitu. Iya. Dikasih. Iya. Tapi ntar laporan juga tetap. Pintarlah kita berkomunikasi dengan penumpang gitu loh. Kasih tahu bahwa Grab memotong 20%, itu belum termasuk sama biaya tol. Berarti nanti bersihnya, berarti pulang berarti berapa? 300.000. Oh, berarti tolnya berarti nggak ada. Ya gitulah ya, kalau misalnya penumpangnya, kalau misalnya bapak ibunya lagi ada sedikit rezeki lebih, wah saya senang banget tuh bisa dapat yang namanya supaya saya bisa diongkosin pulang. Akhirnya tergeraklah hati dia. Dia lebihinlah 100.000. Jadi itulah gunanya komunikasi kita sama penumpang dengan baik dan benar. Bagaimana yang namanya ketika namanya senyum, sapa, salam. Jangan diem di dalam mobil ketika kita ngejemput di stasiun. Penumpangnya capek-capek naikin bagasi ke belakang. PA, saya bilang kayak gitu. Servis itu penting ya? Iya penting, kita naikin itu. Apalagi misalnya orang tua, ya kan? Oh iya benar. Dede pakai celana gemes kan repot gitu loh bawa yang namanya bagasi. Iya Kan kita bantu gitu loh kan. Kita bantu gitu loh. Betul. Dek, boleh abang bawain? Gue tampar juga lu. Iya. Kenapa ditampar? Iya gitu. Iya. Abang-abang TNI yang bisa begitu. Dek. Iya. Dek, abang ade. Nah, tapi ngomong-ngomong soal tadi kenyamanan gitu ya. Ada yang menarik nih. Si Kang David punya playlist Spotify sampai 32. Kalau nggak salah terakhir 32. 33 ya, 33. Enggak, 34 sekarang. Oh, baru lagi tuh. Ya baru lagi. Saya ada playlist baru, ada band keren namanya Polivia. Ya, saya seneng banget tuh sama band itu. Saya nggak ngerti kenapa. Mungkin karena ribet banget dia main gitar, seribet muka sama tatonya. Jadi saya seneng banget sama Polivia. Iya. Dari playlist itu genrenya apa aja? Tergantung Campur-campur atau? Dangdut, tradisional, 80s, lagu-lagu galau, ya orang-orang galau pusing dunia, keseleo batin, encok hati gitu. Terus udah gitu lagu-lagu karyawan-karyawan banknya habis baru pulang kantor tutup buku. Gitu. Oh iya, karyawan baru tutup buku dikasih yang namanya do jaket ya repot. Gitu loh, ngapain dia beli? Oh, dia udah ribet banget gitu loh. Kasihnya musiknya lo-fi. Asik. Sampai dia hafal. Nih kalau yang mau naik begini nih playlistnya ini nih. Oh, ngebaca lihat tanya gitu. dong, lu tanya. Gitu. Nah, kalau misalnya yang datang misalnya om gitu ya, agak sedikit jelita ya, jelang 50 tahun kan. Jelita. Iya, jadi iya. 73. Aduh. Iya. Nah, saya pasangnya itu etis. Model-model kayak Sugar Daddy kayak gitu ya, agak keren gitu loh kan, pakai berminyak, rambutnya dibelah pakai golok gitu ya. Terus gitu Pajero, pasukan jenggot Rasul. Gitu kan keren banget tuh kan. Aduh, gue belum ada lagi singkatan. Dibantu lah gitu. Belum ada saya. Gitu ya. Kita pasangnya ya begitu gitu. Gila, ini langsung dejavu, nostalgia tahun 80-an di mana gua waktu itu cupu banget lah gitu kan. Dengerin lagunya Debbie Gibson, Peabo Bryson, James Ingram gitu. Seru gitu. Tahu. Iya. Terus gitu mahasiswa ya kita pasang Olivia Rodriguez, terus gitu SZA gitu. Iya, Lana Del Rey. Ya benar-benar kayak gitulah yang sok-sok indies gitu loh. Apalagi? Bule. Oh, kalau bule ini tradisional. Ini apa sih namanya? Sunda, lagu Sunda, Darso. Kenapa? Oh, gini, jangan salah. Ketika kita dapat orang bule, mereka nggak akan impress kalau misalnya kita pasangin yang namanya lagunya ini Post Malone. Karena buat mereka itu biasa. Ya. Apalagi kalau misalnya turis-turis dari Eropa, ya mereka kan biasanya punya kesempatan libur itu ya. Dari Belanda itu biasanya mereka tuh dikasih libur tuh 33 hari. Karena mereka cerita, makanya saya tahu.
Itulah makanya kenapa kita komunikasi sama mereka. Nah 33 hari mereka habiskan untuk yang namanya ngelihat gedung-gedung heritage apa gitu. Mereka yang ngelihat yang tidak ada di negara mereka gitu loh. Jadi jangan dipasang yang namanya Post Malone atau yang namanya Diana Panjaitan atau Taylor Dayne gitu. Mereka nggak akan suka gitu loh. Jadi mereka sukanya Darso, tradisional Bali, lagu-lagu yang mungkin ya belum pernah dengar sama mereka. Ininya Indonesia banget nih. Iya, gitu, dan pasti kalau bule-bule itu biasanya mereka rata-rata pakai orderan tunai. Dan orderan tunai itu enak banget kalau misalnya mereka udah terkesan. Pasti dilebihin itu minimal 10.000. Malah dari situ ya, dari lebihan-lebihan itu Beli tuh ya. jarum super saya bisa langsung 1 bungkus. Gratis. Kapan lagi? Iya kan? Dulunya jualan CD apa begitu? Obat lagu-laguan kayaknya ya. segala ada. Iya, segala ada. Buset, gokil sih. Wawasannya emang luas juga ternyata Om David. Tapi sepenting itu ya? Menurut penting. lu sepenting itu? Gini. Sampai kan kita biasa senyum salam sapa tuh. Iya. Ini nggak cuma itu tuh, sampai ada musiknya, Enggak, gini. experience-nya. Karakter penumpang itu berbeda-beda, ribuan. Ketika ada penumpang masuk, kita nggak akan pernah bisa tahu moodnya tuh seperti apa. Kayak abang misalnya LDR, long distance rela dibohongin sip misalnya. Hai. Ya kan? Go minum. Iya, ya kan? Terus gitu dibohongin sip. Iya. Sip. Udah dibohongin sip aja. Bagus dia kalau singkatan-singkatan. Nah udah gitu, abang masuk dengan muka jutek gitu loh, ya kan? Nah gitu kan, bete banget gitu kan. Bete. Iya pagi bang, pagi. Gitu kan? Pagi. Ya udah. Nah ya udah. Ya. Nah saya setel lagunya yang light. Yang yang nggak ada yang namanya apa sih namanya vokal. Kenapa? Karena vokal itu bisa aja menyinggung perasaan dia bahwa dia itu lagi bete, instrumental. Iya. Kasih instrumental. Iya, instrumentalnya itu bisa lo-fi, bisa musik-musik Budabar, pantai kayak gitu. Biasanya saya suka gitu. Karena istilah begitu ngedenger lagu galau, anjing kena ke gua gitu. Dia langsung bete gitu. Lagu-lagu yang disetel di refleksi untuk tempat refleksi. Iya, refleksi puskesmas. Apa tuh? Pusat kesenangan Mas. Bro. Bukan gitu, bro. Ada lagi aja. Aroma lotion yang khas, iya kan? Khas King Cross. Bro. Ayo lanjut. Ganti topik. Segini cukup, Om. Kok tahu? Gitu dong. Aduh. Iya. Berarti emang perlu banget Om ya. Dari awal kita harus komunikasi juga sama penumpang. Komunikasi sama penumpang. Tapi jangan salah Bang. Ada penumpang yang suka banget diajakin ngobrol dari awal. Ada penumpang yang nggak suka. Ya. Nah itu kita bisa baca atau yang bisa ini kayak nggak bisa nih diajak ngomong nih. Bisa dong. Ketika dia ngejawab sekedarnya. Ya, itu udah pasti. Itu udah pasti. Iya. Itu. Berarti kan kalau dia ngejawab sekedarnya kan. Iya. Tapi kan ada pertanyaan pertama tuh, pertanyaan awal buat starter tuh, iya kan? Pertanyaannya apa biasanya? Kadang suka aneh pertanyaannya. Oh enggak, saya nggak pernah yang namanya nanya sama penumpang. Penumpang yang nanya sama saya. Mulai dari lagu. Mas, angkatan berapa kok bisa nyetel lagu ini? Itu yang pertama. Mancing dari situ. Terus yang kedua, Mas, ini mobilnya harum banget. Mas pakai parfum apa? Barulah mulai hajar pertanyaan dan istilahnya penjelasan. Kebetulan saya kalau misalnya di mobil itu pakai parfum refill, Bang. Yang murah karena saya udah langganan 2,5 tahun, jadi saya dapat diskon sebotolnya 35 ml 25.000. Nah, jenis parfum refill yang saya pakai dan refreshing dan 90% penumpang saya suka kecuali orang Korea sama ibu-ibu di kabupaten itu adalah detail banget. Kasih lagi ya. Heran saya. BSD. Bekasi sonoan dikit. Oh ya. Ya Bulak Ada lagi aja. Tambun, Ada lagi aja. Soreang gitu. Jadi ternyata Om David selain tukang kaset, tukang minyak wangi. Iya. Nah, jenis parfum yang saya pakai itu adalah Romantic Wish Victoria's Secret. Detail banget. Gitu. Jadi saya pakai parfum. Mas, ini parfumnya apa ya? Kok enak banget gitu loh kan. Gitu. Oh, ini saya pakai parfum refill, Kak. Hah? Parfum refill? Bukannya parfum yang pantesan saya nggak ngelihat. Nih, dia selalu ngomong gini, pantesan saya nggak ngelihat yang namanya botol parfumnya di mana. Oh enggak, saya selalu semprotin di belakang dan itu efektif 3 penumpang turun naik, saya bilang gitu. 3 penumpang. Baru hilang dong. Baru hilang, habis itu saya semprotin lagi gitu loh. Nah, kalau misalnya lagi maraton order, saya kan nggak ngerokok tuh kan di mobil. Nah, itu biasanya baunya nggak pernah hilang. Jadi istilahnya awet gitu. ya. Apalagi kalau misalnya pakai AC dingin, wah itu enak banget gitu. Ini keren nih Bang Om David nih. Gitu. Pakai AC. Asli. Maksudnya maksudnya
Apa hubungannya pewangi dengan pakai AC? Maksudnya gitu. Pewanginya jauh lebih efektif bekerja ketika AC-nya dingin. Dan jauh lagi moodnya penumpang itu ketika penumpang itu masuk ke dalam, udah gitu ngerasain dingin, udah gitu ngedengerin musik yang dia suka, dan itu memperbesar potensi tip yang saya dapat. Iya. Saya pernah dapat 14.000, 14.000. Sekarang hematnya Bandung tuh 14.000, gila, keren banget nih harganya. 14.000 dapat tipsnya 50.000. Lah, Gedean tipsnya kemana-mana. Gara-gara dia suka salah satu playlist yang ada di Spotify saya dan dia minta ulang lagu itu. Nah, dia suka banget, dia kebetulan angkatan 94, dia suka banget sama yang namanya Surface. Never gonna say apalah, pokoknya saya lupa, tapi lagu itu enak banget dan itu langsung dejavu gitu. SP2R dia langsung. SP2R adalah Selayang Pandang Pelepas Rindu, Bang. waduh. Ada terus, Gitu. ada terus. Ada terus. Gitu loh. Iya. Ini ternyata. Sampai kemarin kita kan syuting ngikutin Kang David di jalan yang ke mobilnya Kang David, Andrew. Kagak mau kerja, gue mau tidur aja, enak banget katanya gitu. Adem, wangi, lagunya enak katanya gitu. Iya. Saya suka, kenapa ya? Karena saya kan kerja kan 16 jam. Itu udah keren banget lah 16 jam karena kan faktor umur juga. Kalau dulu kan bisa sampai 24 jam. Kalau sekarang kan udah enggak gitu. Nah, 16 jam itu udah maksimal. Nah, untuk saya mood sama stamina itu penting. Makanya ketika yang namanya di dalam mobil itu harus yang namanya harum juga. Makanya parfum itu juga awalnya untuk membuat mood saya tetap naik, tapi ternyata penumpang menikmati juga. Gitu. Iya, gue pernah naik yang ini sih. Mungkin kurang merhatiin kali ya. Iya. Terus mungkin dia juga nginep di mobil itu. Iya, kan? Iya. Dia garuk-garuk tuh. Dia kan nginep tuh di mobil, ya kan? Dia garuk-garuk tuh kan. Udah gitu udah garuk-garuk, udah gitu dia cium tuh, gitu kan. Bener nggak, Bang? Kan semua driver itu akan seperti itu gitu. Lu aja ngobrol, Bang. Gue yang takut. Kenapa? Nggak apa-apa. It's okay, nggak apa-apa, ya kan? Iya, Ya kan? udahlah. Nah, tiba-tiba dapat penumpang, centring, gitu loh kan? Langsung dinyalain, begitu langsung. Nah, udah gitu celakanya lagi, dia nggak buka gitu loh kacanya. Jadi dia tutup semuanya, otomatis kan baunya itu nyegat banget gitu, kayak bau seblak gitu, abang. Kan kayak gitu kan, Seblak Rafael lagi. Iya. Yang keriting-keriting gitu. Iya. Gitu loh. Istilahnya baunya itu luar biasa. Nah, makanya ketika penumpang nyampe, mukanya udah nggak enak gitu loh. Gitu kan? Mas boleh minta tolong buka yang kacanya nggak? Nah, itu saya udah nggak enak kalau saya digituin. Itu udah nggak enak banget. Pasti udah ada bau. Berarti udah fail. Dia udah nginep, baju kotor di belakang tuh. Nyamuk, ada juga nyamuknya. Iya. Komplit tuh itu. Iya, makanya. Nah, jadi intinya kalau misalnya kita mau teman-teman, misalnya saya kan nggak ini juga. Kalau misalnya teman-teman misalnya ngerokok gitu di dalam mobil, saya sering banget tuh ngeliatin yang namanya teman-teman yang mobil-mobil online itu yang namanya cuman buka kaca di depan aja. Nah, tips dari saya, bukalah kacanya semuanya. Nggak apa-apa kayak angkot juga, tapi yang jelas semua udaranya keluar. Ya, nah, biasanya saya semprot ke belakang agak sedikit banyak ketika yang namanya saya habis ngerokok. Saya jujur saya ngerokok. Gitu, makanya nggak ketahuan. Gitu. Makanya orang-orang teman-teman saya pada nggak percaya. Ngerokok, iya bilang saya ngerokok dalam mobil. Tapi kok nggak keciumnya baunya? Karena pakai parfum. Dan itu terbantu banget. Dan itu saya edik banget kalau nggak ada parfum itu. Dan tadi pagi saya beli karena udah habis. Jadi makanya tadi saya telat, tadi 9:30 baru berangkat dari Bandung. Karena saya mesti pergi dulu, karena mesti di toko itu. Toko itu yang membuat bibitnya yang terbaik di Bandung. Nanti saya spill lah. Coba dong tokonya apa dong? Endorse nih. Jangan dong, jangan. Barangkali gitu kan dia mau kirim-kirim kemari. Ya. Nanti saya spill, saya japri nanti. Tapi yang jelas parfum itu murah meriah daripada Stella yang ada di Indomaret. Yang jelas parfum ini enak untuk dikonsumsi. Istilahnya nggak terlalu ini, apa sih namanya? Nggak terlalu, bukan diminum maksudnya. Dikonsumsi itu bukan berarti diminum, Pak. Bukan. Saya pikir kan. Enggak lah. Kita banjur dong. Iya, nggak gitu. Pokoknya enak lah. Ya. Menyenangkan pokoknya. Tapi kalau boleh tahu, sebelum nge-Grab emang udah di bidang jasa juga apa gimana? Hospitality industry.
rumah sakit kalau hospital saya tahu. Enggak, hospitality industry Apa adalah tuh? dunia ramah tamah, Bang. Dunia ramah tamah. keramah tamahan. Bagaimana kita nge-treat orang dengan baik ketika kita bertemu sama orang. Udah gitu, mana coba tangannya. Halo Bang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Ini erat, matanya langsung ngelihat. Itu berarti bahwa kita seneng banget kenalan sama Abang. Oh, ada yang kayak gini nih? Ada dong. Halo, ya, gitu sambil salaman tapi sambil mata melengos kan ada ya? Jadi saya bisa nilai orang dari seperti itu. Jadi kalau misalnya ya. Oh ya, ada yang kayak gitu tuh. Ya. Ada yang saat gitu. Udah Ya, habis itu udah saya bikin barrier. Tapi kalau misalnya saya salam dia juga nyalam balik, oh ini berarti orang enak banget. Ini harus diajak ngobrol nih. Kali aja saya dapat pintu rezeki yang lain. Kebetulan saya wirausaha. Tapi nggak boleh lah saya spill di sini. Kemarin ada yang kenceng banget, pinjem gope, tau. Mang, ada gope. Kenceng banget langsung, mata tuh mata. Bantu apa gitu ya? Bantu lah, kita lagi pikirin. Iya. Iya. Jadi istilahnya kita buat silaturahminya baik. Apapun kelemahan orang itu, karena kita juga banyak kelemahan gitu. Itu kan. Ya itulah manusia kan gitu. Kan kita kan hakim yang paling hebat buat orang lain dan kita adalah pengacara yang paling hebat buat kita sendiri. Iya. Tapi bisa punya mindset kayak gini, maksudnya di bidang jasa ngerti gitu, gimana cara ngadepin orang gitu-gitu. Emang karena dulu saya didikan mabuk, atau saya mabuk tiap hari Bang. Oh gitu. Iya, jadi pengaruh apa hubungannya tuh? Saya kerja di perusahaan lokal liquor di Bali, namanya PT Bali Moon Liquors, di mana saya dikasih pekerjaan yang sangat berat buat saya. Apa tuh sangat berat? Tester vodka. Jadi saya mencoba jenis-jenis vodka yang habis diproduksi di pabrik itu jam 7:30 pagi sampai sore. Mabuk itu dari pagi sampai sore itu. Terbaik. Hei bro. Kelepasannya jangan gitu-gitu banget apa? Maksud saya adalah bahwa saya menyenangi iklim di sana di Bali itu gitu loh, bahwa ketika kita ketemu sama orang-orang di Bali, mereka sangat-sangat ramah dan mereka selalu ketawa. Itu akhirnya terbawa. Makanya ketika saya dapat penumpang, saya selalu ketawa, saya selalu ceria. Kenapa? Karena ternyata kalau misalnya orang bisa ngelihat kita ceria, orang itu pun akan ngerasa ceria. Gitu loh. Ketika kita yang namanya cemberut, apa segala macam, orang juga jadi ragu gitu loh. Nah, ketika kita dapat penumpang juga, halo, selamat sore. Apa kabar Kak dengan Kak Andina ya? Gitu. Ya, ini kita tujuannya ke sini ya Kak. Nah, jadi nada, pronunciation-nya jelas dibuat ceria. Itu emang gimana sih? Emang karena pekerjaan sebelum iya, masuk pekerjaan sebelumnya dibiasakan untuk selalu ceria karena kita ketemu sama yang namanya banyak bule. Kita ketemu sama orang-orang. Iya kan? Hospitality industri di Bali kan memang juga sangat diperhatikan ya. Iya, ditambah lagi orang Bandung rata-rata gitu loh kan. Cewek-ceweknya kan ramah-ramah gitu loh. Cewek-ceweknya ya? Iya, ramah-ramah gitu kan. Gue dapet yang laki-laki. Yang laki-laki juga ramah-ramah semuanya kan. Iya, ramah-ramah semua gitu. Gitu. Jadi istilahnya itu memunculkan bahwa yang namanya Bandung itu sangat-sangat nyaman buat saya. Meskipun saya pribadi adalah saya orang Sumatera Utara, saya orang Batak ya. Tapi logat saya memang udah nggak ada. Jadi saya dari lahir itu di Bandung. Jadi kelebihannya orang Bandung itu adalah ketika kita berbicara, having conversation dengan bahasa Sunda yang halus, mereka akan menjawab dengan bahasa yang halus. Itu yang saya suka dari orang Bandung. Makanya kenapa sangat mudah untuk membuat teman, tapi sangat sulit untuk menjaga teman. Nah, jadi kita harus pintar-pintar berteman, gitu. Kalau misalnya ada yang kurang dan yang lebih, ya kita jangan kasih tahu kejelekan teman kita. Kita diem, kita taruh aja di sini. Kalau kata ibu saya, cih, gitu. Diludahin dulu ya. Diludahin. Ada asam ngerinya di sini nih. Iya. Baru kita usap di dada. Ada yang kurang, ada yang kurang lebih, gitu loh. Ada yang kurang lebih teman kita diem. Ketika ada cerita yang kurang bagus dari teman yang lain, cukup sampai kita. Jangan sampai kita sampaikan sama orang lain. Itu adalah penyakit hati dan itulah yang membuat saya bisa bertahan sampai sekarang. Saya tidak pernah yang namanya terpengaruh sama toksik apapun. Saya cuma jalan dengan pengertian saya, dengan kalkulasi saya dan ternyata berhasil. Dan sampai sekarang bukan saya gacor, tapi saya tidak sulit menerima orderan setiap hari. Ganjaran yang dikasih Grab ke saya adalah ketika saya melakukan itu semuanya, saya tidak dipersulit. Dimudahkan selalu.
Tidak pernah sulit. Gitu. Simple. Ya. Mantap. Tepuk tangannya dulu kali ya. Mantap. Tapi dari tadi gue liatin udah mengedukasi para mitra dan juga bisa mengedukasi penumpang-penumpangnya juga bang. Iya. Jadi banyak yang respect juga sama Om David karena pengalamannya di kerjaan sebelumnya. Sampai ada yang curhat mengenai masalah kenapa dia belum merit. Umur dia udah 37 tahun. Nah, ya kan? Om itu saya senggol lah. Gitu Om. Sampai akhirnya dia cerita bahwa dia nggak punya keberanian. Kenapa? Karena dia perempuan. Oh, dia perempuan. Gengsi dong, perempuan yang namanya ini. Tapi di mobil saya akhirnya dia memberanikan diri untuk menelpon laki-laki itu. Akhirnya tuh. Gimana itu ceritanya tadi? Sampai memberanikan diri begitu? Iya, kondisinya lagi macet banget gitu dan itu luar biasa. Tripnya cuma 14.000 tapi macetnya 2 jam. Tapi tips yang saya dapat 50.000. Gara-gara melayani yang namanya babi lacur tadi. Apalagi tuh? Tiba-tiba langsung curhat bang. Curhat. Babi lacur itu tiba-tiba langsung curhat bang gitu. Itu. Kaget saya. Habis ini mau curhat langsung nelpon. Iya. Silakan bang. Babi lacur saya nanti. Gitu bang. Jadi dia cerita bagaimana sulitnya. Terus dia punya crush gitu. Dia pengen telepon tapi dia nggak berani. Masa cewek yang duluan gitu loh kan. Terus saya kasih pengertian bahwa di dalam hubungan itu tidak ada yang namanya kenal yang namanya perempuan ataupun laki gitu. Gitu loh. Saya bilang begitu. Terus udah gitu yang namanya cinta itu nggak ada alasannya. Nah, ketika misalnya abang ditanya sama orang nih, kenapa kamu cinta sama Grab? Karena dia lah yang menggaji saya. Salah. Oh bukan itu ya. Bukan itu ya. Salah. Iya. Ketika sama analoginya ketika abang ditanya kenapa abang sayang sama si Adrian. Sama misalnya nih ya. Misalnya nih, kenapa abang sayang sama yang namanya Sheila misalnya? Iya lagi Sheila nih. Gitu. Nah, saya sama abang akan menjawab nggak tahu. Saya nggak tahu kenapa saya sayang sama Grab. Saya nggak tahu kenapa saya sayang sama Sheila. Tidak bersyarat gitu ya Pak? Nggak ada alasan. Siap. Seperti itu. Makanya kenapa 16 jam menurut orang, wih jago banget. Enggak. Saya suka sama pekerjaan ini. Saya cinta sama pekerjaan ini. Karena pekerjaan yang paling indah di dunia adalah hobi yang dibayar. Dan saya suka. Worth it nggak? Worth it? Jalanin. Kalau enggak, tinggalin. Jangan jadi penyakit hati. Jangan ngeluh. Jangan ngeludah di sumur sendiri ya. Jangan ngeludah di piring makan yang kita makan. Jangan. Iya. Simple sebetulnya. Suka nggak? Suka. Jalanin. Nggak suka. Tinggalin. Malam ini juga berhenti. Cari pekerjaan lain. Simple. Jangan ngeluh. Gitu loh. Dan semua diputusin sendiri. Jadi jangan yang namanya sharing atau kasih toksik juga sama orang lain supaya ikut berhenti. Iya. Nah itu salah gitu. Mentality itu tuh yang harus kita miliki. Itu yang sering saya debat. Itu nggak cuma jadi mitra Grab sebenarnya. Itu pekerjaan apapun. Iya. Mentalitinya tuh harus itu ya. Iya. Fun nggak? Kalau nggak fun berhenti. Kalau menurut saya ini fun. Menurut saya ini menyenangkan. Ini bangun jam 4. Ngantuk. Kan tinggal tidur. Capek, ya kan tinggal tidur. Terus kenapa susah? Kenapa dibikin sulit? Gitu loh. Dan lagi semua pekerjaan ada resikonya. Ada. Gitu. Benar. Mau lari kemana juga ada resikonya kan? Saya punya anak bang. Saya nggak mau saya jadi resiko keselamatan saya, apa segala macam. Saya mikir-mikir. Jadi saya nggak pernah mau ngalong. Saya selalu pulang jam 10 malam. Tapi saya berangkat pagi. Karena saya yakin dan percaya bahwa saya bisa mendapatkan rezeki dari situ. Minum. Gitu. Sampai gue bunyiin ini tuh kan. Iya kan gitu. Bagus masuk-masuknya memang. Simple sebetulnya. Jadi istilahnya ya mau kayak gimana pun juga udah jalanin aja lah. Kenapa kok Kenapa sih mempengaruhi orang supaya istilahnya ikut sama kita gitu? Ya fokus sama solusi lah kalau emang gitu kurang srek gitu ya. Iya, lu malah nambah-nambahin dosa doang sih lu. Lu malah mempengaruhi orang supaya yang namanya jangan ngebit, mempengaruhi orang supaya pakai aplikator yang aplikator. Iya, matiin aja udah. Pakai yang ini nih, lebih enak nih. Ini jemputnya cuma 700 meter nih. Nggak apa segala macam. Tapi dia nggak menyadari bahwa yang di sebelah
itu nggak ada yang namanya Grab benefit. Nggak ada yang namanya Grab modal belanja. Emang iya ya? Iya, nggak ada bang. Nggak ada yang namanya alliance. Nggak ada yang namanya gratis 5 liter Pertamax gara-gara nggak pernah telat bayar SGC Pro Plus. Kan kita kan diganjar sama yang begitu. Tepuk tangan dulu. Gitu. Saya senang nih, kerjaan saya kayak disupport sekali gitu. Iya, kan nggak ada yang begitu gitu loh. Coba yang di sebelah nggak ada yang begitu gitu. Nggak ada. Iya. Tapi tetap harus percaya ya. Iya. Ditambah lagi memang saya nggak pernah ngelihat ke sebelah. Jadi saya fokus ke sini aja gitu. Iya benar. Gitu. Banyak ternyata ya Om ya. Banyak. Saya nggak bisa yang namanya dapat emas 2 gram kemarin. Nggak bisa. Iya, ini apaan lagi nih Mas 2 gram nih? Iya, saya kemarin dapat hadiah mitra setia dari Grab. Dapat hari Grab Mitra OVO se-Jawa Barat. Oh, yang ini Surabaya. Sebelum saya pergi ke Surabaya kemarin. Hari Mitra Grab itu ya? Iya. Jalan-jalan dikasih duit lagi. Enak banget saya kan gitu. Makanya saya seneng gitu. Makanya, ya udah malah lebih mantep gitu kan gitu. Oke. Iya. Keprok lagi. Iya. Saya penjilat bukan? Enggak. Kenapa saya bukan penjilat? Karena saya udah ada lihat buktinya. Sampai sekarang anak saya dari kelas 5 SD sampai kelas 1 SMA duitnya dari Grab gitu. Bisa sekolah. Iya, benar. Mantap. Iya, Karena diri Om sendiri juga. Iya, saya dapat rezeki gitu. Saya bisa beli Dotmod, bisa beli yang lain-lain, bisa beli iPhone, bisa beli yang lain. Dari Grab itu, nggak ada lagi yang nggak percaya. Ajak ketemu. Ayo ketemu. Iya. Nggak percaya. Didebatin lo. Ayo. Tapi boleh nggak sih Om? Boleh. Pengen nih buat teman-teman di Bandung boleh. Mau ketemu, boleh. Minta tips. Boleh. Mungkin. Boleh. Tadi juga saya dapat WA tuh dari PT TPI. Apa tuh? Minta tolong supaya saya kasih tips dan trik di TPI. Banyak deh tipsnya. Gua kemarin sempat pas lagi di Bandung adalah dia lagi ketemu sama temen-temennya gitu kan. Ada yang kayak gua ada 22 titik di Bandung gitu-gitu ya Om ya? Saya punya 22 spot di Bandung. Jadi saya tidak pernah yang namanya berkeliling Om. Kalau berkeliling habis bensin Don. Sorry, berkeliling itu tuh nggak ada arah tujuan ya artinya ya? Jadi dari spot ke spot. Berpindah. Kalau berkeliling, bodoh. Jangan berkeliling. Bodoh. Ya bodoh lah. Mati aja lo. Habisin bensin. Mati aja lo kalau gitu. Habis bodoh terakhir itu. Makanya kerjanya kerja smart. Gitu loh. Jangan keliling. Pindah keliling ketika yang namanya momentum pagi, siang, sama sore. Beres momentum, jangan keliling. Percuma. Stay di mana spotnya? Ini rumah sakit nih. Padalarang di mana? Cahaya Kawaluyaan. Dari jam 10 kita mesti tahu nih yang namanya klinik dokter-dokter itu selesai jam 1. Rumah sakit Santo Borromeus, rumah sakit Advent. Sama puskesmas boleh tadi di malam biasanya itu kegiatan. Saya agak sedikit lewat momen itu karena jam 10 ketika mereka pada keluar, saya sudah pulang. Puskesmas Bang. Oh, iya. Nah, saya memikirnya puskesmas beneran. Bukan ya. Iya, nggak masuk nih. Makanya malam. Malam. Iya. Kebetulan saya pagi ya, gue pikir gitu. Iya. Gitu. Memang kalau misalnya ada alasan yang ngalong, ada yang bilang, saya kan hormatin teman-teman yang ngalong. Iya. Saya hormatin, istilahnya mereka waktunya memang adanya malam. Dan lalu lintasnya lancar. Nah, cuman memang kebetulan saya manusia biasa yang memang beraktivitas itu dari subuh sampai malam. Dan waktunya tidur tidak saya pakai untuk bekerja. Dan sangat terbuka untuk teman-teman juga kalau mau ngobrol tadi ya. Boleh. Mau konsultasi. Banget. Mau berdebat misalnya kayak sistem-sistem kurang sesuai. Jangan. Nggak mau saya berdebat. Nggak mau berdebat. Nggak mau Bang. Karena semua teman-teman saya tidak mau yang namanya berdebat. Karena di situ-situ aja ntar. Iya. Mencarikan solusi kali ya. Nah, atas permasalahan yang dihadapi. Iya. Gitu Jadi bukan berdebat teman-teman. Maksudnya saya cuma berdebat sama yang pala batu biasanya. Iya. Yang pala batu dan akhirnya yang pala botak nih. Yang pala batunya berdebat sama pala botak. Itu yang belum melihat hasil saya. Begitu ngelihat hasil saya baru diem.
Iya. Kemarin tuh terakhir kejadian, ada di grup juga. Begitu ngeliat hasil saya diem. Gitu loh. Dia mengagung-agungkan yang namanya insentif. Bodoh lu. Dia bilang kayak gitu. Mati aja lu. Iya. Insentif tuh cuma 100.000. Saya bilang gitu. Insentif cuma 100.000. Kalau 100.000 jangan dikejar. Mindsetnya bukan insentif. Mindsetnya tidak membatalkan orderan. Mau long trip, mau short trip, diambil. Kalau mau ngejar insentif, otomatis trip pendek. Konsekuensinya apa? Dapat trip jauh, posisi jam 7:15, udah 11 trip, udah 10 trip. Tinggal 2 lagi. Dapat long trip, di cancel sama dia. Kan bodoh. Iya. Ya kalau saya ada salah, maksudnya tolong dimaafin. Enggak, bukan gini Bang. Maksudnya gini. Soalnya arahnya ke sana, Bang. Iya. Apa bukan ke kamera. Maksudnya Kan gini, bodoh kan kayak kita ya. Gini Bang. Ketika kita yang namanya tidak membatalkan orderan, itu sama dengan kita mengumpulkan amalan baik kita, performa kita untuk di minggu depan. Makanya kalau misalnya di level jawara itu kan ada minimal performanya 80%. Makanya di ODGJ itu minimal performa itu 90%. Kalau di bawah 90% otomatis mau alasan, kan banyak tuh alasannya, oh saya itu di cancel sama penumpang. Presentasi di cancel sama penumpang dengan presentasi kamu cancel penumpang itu beda. Jauh lebih besar presentasi kalau kita cancel penumpang. Kalau sampai 77% berarti kamu banyak meng-cancel. Diminum dulu Pak. Barangkali. Kayak lagi dong. Iya, banyak yang mau dosen ya. Enggak. Banyak mau ngakal-ngakalin saya. Padahal nggak bisa gitu loh kan. Benar. Jadi saya balas gitu loh. 77% kamu yang membatalkan orderannya. Nggak mungkin sampai seperti itu. Jangan dibatalkan. Kalau misalnya tidak mau dapat trip itu, matikan aplikasinya. Kalau dinyalakan berarti kamu siap, bos. Iya. Betul. Gue kira bodoh. Siap, bodoh. Ya bodoh. Nih, karena saya selalu menekankan. Enggak gini Bang, saya selalu menekankan sama teman-teman yang beragama Muslim. Ketika sudah waktunya yang namanya sholat 5 waktu, matikan. Saya paling benci ngedenger ketika ada yang namanya order Grab, boleh nggak saya sholat dulu? Itu dia boleh. Matikan aplikasinya. Ngaruh nggak ntar ke... Enggak dong. Rutinitas yang dilakukan, sholat 5 waktu, subuh, kebetulan saya Nasrani tapi saya paham. Subuh, duhur, asar, maghrib, sama isya, itu dilihat kan konsistensi. Ada pola ya, jam segitu-segitu aja gitu. Kegiatan yang rutin, dimatikan, dinyalakan, yang rutin dilakukan setiap hari, itu tidak akan berpengaruh sama yang namanya kegacoran akun. Enggak, ketika saya yang namanya mengantar anak, menjemput anak, itu saya matikan di jam yang sama setiap hari, itu tidak akan. Kecuali kalau misalnya matiinnya sembarangan, oh pasti ini poligami. Iya, ini pasti poligami nih. Poligami itu. Kan gitu. Karena sistem juga melihat ketika saya beribadah ke gereja, matiin tiap minggu setiap 2 jam, atau 3 jam, pasti kan kebaca. Gitu. Jadi nggak ada alasan. Ketika yang namanya kita mau beribadah, matikan. Jangan takut nggak dapat orderan, matikan. Kasian, jangan sampai penumpang nunggu. Betul. Nah, apapun itu alasannya, boleh nggak saya sholat dulu? Itu adalah pertanyaan yang bodoh menurut saya gitu loh. Ngapain gitu loh? Matikan, nanti dapat lagi rezekinya, tenang aja. Karena kuncinya percaya. Mana percaya? Iya. Lebih takut digaguin sama Grab atau lebih takut digaguin sama Tuhan? Nah loh. Iya dong. Masa buat 5 waktu aja kagak bisa? Bener nggak? Benar. Masa buat 5 waktu aja nggak bisa? Iya. Lebih baik dimatikan dulu sebelum jamnya. Mau digaguin rezeki lu? Iya. Percaya nggak lu? Lu kalau misalnya nggak percaya, lu berarti udah ngelecehin. Lu harus percaya bahwa Tuhan itu udah kasih rezeki, tidak pernah salah, Betul. tidak pernah tertukar. Makanya ada slogan dari Grab apa? Percaya. Insring dulu. Tepuk tangan dulu ya. Siap. Saya jadi emosi. Terus ada juga yang kontra sama saya. Saya bilang ya terserah. Itu mau dipercaya, mau tidak terserah. Tapi yang saya yakinin, yang saya sampaikan begini hasilnya. Betul. Ujung-ujungnya akhirnya begini. Dalam hati saya ujung-ujungnya pamer. Padahal saya nggak suka pamer.
Nah, iya, ngasih tahu akhirnya Om ya. Iya, saya nggak suka pamer. Saya suka. Enggak. Kalau saya. Tapi Tapi nggak ada yang bisa dipamerin lagi ya. Ada bang. Apa tuh? Iya, dong. Ada. Abang sayang sama Tuhan itu udah boleh tuh dipamerin. Tuh. Iya, Aduh, iya bener. Abang sayang sama dia juga. Udah dipamerin. Jangan bang, jangan dipamerin. Ntar ditikung. Siap. Kalau dipanjangin lagi makin panjang. Bang. Iya. Udah. Om David. Makin naik topinya nih saya. Pengetahuannya banyak, wawasannya luas, pokoknya apa juga ada di Om David nih. Keren, dan Iya. makasih banyak juga Om David Iya. udah selalu mengedukasi mitra-mitra baru juga dan yang mitra-mitra yang sulit dapat orderan. Iya, Bang. saya ngerasa lagi susah cari duit, makanya saya mau bantu. Saya punya prinsip ketika saya mempermudah urusan orang lain, biasanya urusan saya gampang dipermudah, nggak pernah dipersulit urusan saya. Benar. Apapun itu. Bener itu. Kayak Banget. gitu tuh. Langsung berbalik ya Om ya. Nggak berbalik dan saya nggak ngambil mengharap. Iya. Saya jalanin aja. Tulus aja Om. Iya, tiba-tiba ada, terus tiba-tiba dapat rezeki, duduk sini sama abang-abang semua, itu rezeki buat saya. Yoi. Siap. Rock dong. Oke. Rincing dulu dong, percaya. Enggak gitu cara mainnya ya. Kena banget. Enggak gitu Tadi ya. lu cakep banget Mas. Gue pikir mau akhir. Percaya. Iya. Nah, itu. Iya. Jangan terbosan. Benar. Iya. Oke. Makasih Bang ya. Iya, sama-sama. Udah panjang lebar kita ngomong. Benar. Iya. David sekarang ada namanya kabar warga nih Om. Boleh. Warga. Kabar warga itu apa Kak Rian? Teman-teman dari Instagram nanya Tanya nih Om, ke sama Kang Om David. Iya. Oke. Oh, Yang pertama. ini pertanyaan dari mana nih? Dari yang Dari di Instagram. Instagram. Teman-teman kita di Instagram Om David. Oh, ini live. Enggak, Oh, cuman live. sudah dikumpulkan lah. Sudah Oh, oke. pertanyaannya. Oke, yang pertama dari @agusga13. Bener ya? Udah berkeluarga. Agusga 13. Udah berkeluarga. Kalau udah, punya anak, nak. nilai apa sih selalu diajarkan buat anak? Kalau udah dan punya anak, aduh. Kalau udah berkeluarga dan punya anak, maksud saya Nilai apa sih yang selalu diajarkan buat anak? Gitu. Maaf ya, capek Iya. banget Bang. Bodoh, mati aja lu. Gitu caranya. Iya, gitu. Iya. Iya, Bang. Aduh, aman. Iya. Saya kadang-kadang suka kesel, jadi mati aja lu deh. Iya, lu Oke, ini selalu diulang nangis. lagi gak usah. Nggak usah. Udah. Apa nih nilai-nilai yang selalu dikasih buat anak nih? Pertama karakter. Karakter. Kita kelihatan sama orang dari karakter. Saya bilang nak, nggak perlu juara pertama, nggak perlu pintar-pintar amat di sekolah. Yang paling penting adalah kamu bisa dan paham. Kamu baik sama semua orang. Terus udah gitu nilai yang kedua yang saya ajarkan adalah kamu harus berguna buat pertama diri kamu sendiri. Itu level paling tinggi. Yang kedua, kamu berguna buat orang tua. Yang ketiga, kamu berguna untuk saudara-saudara. Yang keempat, kamu berguna buat yang namanya teman-teman kamu. Dan yang kelima, kamu berguna dan bisa berguna untuk orang-orang di sekeliling kamu. Jadi ketika kamu bekerja, kamu jangan pernah mikir. Ketika kamu sekolah, kamu jangan pernah mikir. Jangan pernah takut akan hal apapun ketika kita tidak punya salah. Kita ngelakuin hal yang benar. Gitu loh. Itu yang paling penting yang saya ajarkan sama anak saya. Makanya kenapa anak saya juara banget Bang. Saya bangga banget sama anak saya karena anak saya sesuai dengan ekspektasi saya. Ya. Nggak seperti bapaknya yang IFB dulu. IFB. Aduh, Om singkat-singkat apalagi nih Om? Iya. Apalagi tuh kalau boleh tahu tuh. Musik. Ya IFB itu innocent fucking bastard ya. Wow, inovasi. Apa tuh? Inovasi katanya. Inovasi. Iya, innocent fucking bastard. Jangan kayak bapakmu nak. Iya. Gitu loh. Fucking bastardnya gue paham tuh Bang. Iya. Innovator nggak paham tuh. Iya. Iya, betul. Iya gitu loh. Pokoknya malu ya. pokoknya harus jadi berguna pertama. Iya, Terus iya, kayak gitu iya. karaktermu harus baik. Terus yang ketiga nggak usah pinter-pinter amat. Kamu belajar di jalan. Bener, buat saya pribadi sekolah itu pelengkap. Karena ilmu sesungguhnya itu di jalan. Jadi istilahnya habis SMA misalnya kamu mau jadi apa nak? Mau jadi YouTuber, mau jadi apa segala macam. Boleh apapun itu yang bermanfaat kecuali pemain judi slot, saya bilang begitu. Udah tayang belum sih? Oh belum ya. Belum. Iya, Belum, ya. itu aja sih yang paling penting buat saya gitu. Jadi intinya istilahnya kamu bisa berguna dan kamu nggak nyusahin orang lain. Kamu kerja buat kamu sendiri,
dan kamu bisa berguna yang level-level yang tadi saya sebutkan. Level Apa aja tadi itu? Pertama ada diri sendiri. Oh, itu penting banget. Kedua adalah Orang tua. Ketiga adalah Saudara-saudara. Saudara-saudara. Keempat adalah teman-teman. Teman-teman. Kelima adalah masyarakat Teman-teman, luas ya. iya, yang nggak kita kenal. Sosial bang. Sosial. Jangan tiba-tiba langsung sosial sama orang tua kagak, sama saudara kagak. Berantakan tuh. Iya. Karena step-step udah paten tuh bang. Iya. Kasih tahu sama Muda Pit ya Betul. kan? Gitu. Gitu. Oke. Itu bang. Ya. Yang kedua nih. Langsung. Yang kedua. Oke. Yang kedua Dari mana, Kak Ria? dari @GunYourBay. Oke. Pernah dapat penumpang yang paling berkesan nggak Pak? Katanya gitu. Banyak. Jadi gini, menurut saya adalah penumpang yang paling berkesan, penumpang yang menghargai kita sebagai driver. Iya. Bagaimana dia memperhatikan kita, bagaimana dia memberikan tips, bagaimana dia mengajak kita ngobrol, bagaimana dia memperlakukan kita seperti teman. Itu penumpang yang paling terbaik. Nah, jadi banyak banget di Bandung tuh banyak banget penumpang seperti itu. Makanya nih Bang, jujur nih, ketika hari Sabtu sama Minggu, saya tuh banyak banget penumpang saya berkesan itu rata-rata dari Jakarta. Oh, liburan. Liburan. Nah, mereka kaget, Bang di sini drivernya ramah-ramah ya. Saya bilang, oh masa sih? Iya ramah-ramah di sini. Oh saya nggak tahu, tapi memang begitu standarnya gitu. Belum aja main ke terminal. Gitu. Rata-rata seperti itu ya. Saya bersyukur. Tapi boleh lah kita kasih edukasi dikit juga buat para penumpang nih kali ya. Nggak cuma driver doang dari tadi yang kita kasih ini ya edukasi ya. Iya. Emang kalau yang ngeselin tuh gimana sih? Banyak. Dan harusnya gimana? Iya. Banyak banget penumpang yang salah titik, tapi ngeyel bahwa dia benar. Gitu. Jadi kita tingkat kesabaran kita lah yang mesti kita pertahankan secara jelas bahwa yang namanya penumpang tersebut salah titik gitu loh. Titiknya ini di Cilandak. Ini apa namanya? Cibis Park gitu ya kan. Tapi ternyata titiknya Cibis itu ternyata di markasnya Marinir gitu loh. Iya. Dia bersikeras minta dijemput di Cibis Park, minta diantar ke Cibis Park. Padahal sebetulnya titik dia yang dia taruh itu di kompleks Marinir gitu. Nah kita kasih pengertian bahwa dia itu salah memilih destinasi atau mungkin ada yang bikin titik Google-nya salah. Nah kita kasih pengertian yang baik gitu. Itu loh. Dan buat penumpang kalau emang salah minta maaf aja ya. Lebih enak kita maafinnya juga kan ya. Iya, ini gini. Seperti yang saya bilang, karakter penumpang itu banyak, berbeda-beda. Kita sebagai driver memahami dan harus sering-sering memaklumi. Emosi tidak akan menyelesaikan masalah, jadi istilahnya kita ngalah. Benar. Gitu. Yang jelas, kalau ada yang kurang, ada feedback, kita tinggal curhat di feedbacknya. Ya, kita bikin mitra ulasan. juga bisa ngasih feedback buat penumpang betul. ya. Iya. Saya pernah mendapatkan seperti itu, dan saya kasih ulasan, dan Grab langsung remove. Gitu. Oh, nge-remove ulasannya dia. Jadi kondisinya dia ngasih bintang kecil gitu Bintang ya. Bintang 1 sama ulasan. Udah gitu saya balas dengan, karena saya udah ngerasa nggak enak hati bahwa saya nggak, ini kayaknya penumpang ini kayaknya nggak bener nih. Saya langsung berhentikan mobil, saya matikan aplikasi sebentar, baru saya kasih bintang. Gitu. Dan itu penting tuh ya. Oh penting banget. Karena apa? Karena gini, ketika kita mendapatkan yang namanya bintang 1, ya saya pribadi bukan masalah gacor atau tidak, tapi saya ngerasa kurang sreg aja ketika bintang saya 4,9. Jadi dan harus mencari itu kan harus kita mesti ngumpulin 100 trip lagi gitu kan. Jadi saya pikir kayaknya butuh waktu, wasting time gitu. Jadi lebih baik kita jangan kalah sama penumpang gercepnya. Jadi kita juga harus gercep, terutama juga teman-teman yang lain juga harus gercep, manfaatkan dan maksimalkan fitur yang namanya ulasan itu dengan baik dan benar. Tapi objektif. Ya objektif. Jadi jangan asal-asal apa segala macam gitu. Jangan gitu. Gitu. Nah, terutama kayak misalnya ada yang kurang di hati gitu ya. Kayak misalnya penumpang dari luar seperti dari Arab Saudi, dari Singapura, dari Malaysia, mereka berkeberatan ketika yang namanya kita tagih uang tol sama uang parkir. Dan itu juga berlaku ketika yang namanya kita mengantar mereka ke Bandara Cengkareng. Soekarno-Hatta, karena ternyata menurut pengakuan security di sana banyak driver yang bermasalah sama orang-orang ini, penumpang-penumpang yang dari Arab Saudi ini. Mereka tidak mau membayar, apalagi misalnya dapat perjalanan dari Bandung ke
ke Jakarta kemarin saya sempat ribut, sempat berselisih gitu loh. Bahwa saya kasih tahu bahwa lihat di aplikasi bahwa perjalanan yang dilakukan tidak termasuk sama yang namanya uang tol. Jadi penumpang wajib membayar uang tol dan itu kewajibannya. Jadi saya kasih tahu, saya kasih pengertian baik-baik, ditambah lagi sama pendampingan dari security dan akhirnya si penumpang yang dari Arab Saudi ini akhirnya mau membayar. Meskipun dengan muka cemberut. Tapi saya takut ada feedback yang nggak enak. Setelah saya mengakhiri perjalanan, saya diam sebentar, saya bikin ulasan. Seperti itu. Jadi itu penting banget gitu. Jadi makanya kita mesti tahu karakter penumpang seperti apa. Kayak misalnya dari Singapura gitu, atau dari Malaysia, mereka keberatan. Do I have to pay the parking charge? Because the first 5 minutes is free. Gitu. Ya, katanya dia gitu loh kan. Emang keluarnya nggak ngantri, lebih daripada 5 menit kan gitu. Jadi kita kasih pengertian yang baik. Gitu. Begitu. Ya. Tapi apapun itu harus disampaikan dengan baik. Iya. Makanya kita jangan diem-diem. Istilahnya kita kasih tahu bahwa ini segala macam. Ada juga penumpang yang di depan lain, belakang lain ada. Tapi itu gunanya ulasan. Ulasan yang paling penting kita isi. Jangan lupa tuh ya. Ya. Isi. Benar-benar. Dan si mitranya pun harus banyak pengetahuan lagi ya. Dan saya punya tips nih buat teman-teman yang namanya menambahkan yang namanya biaya parkir. Supaya misalnya kita nggak kena masalah gitu loh. Begitu saya drop off di mall, saya langsung selesaikan, saya langsung tambahkan 3.000. Terus udah gitu, saya udah sampaikan juga sama penumpang, cuman penumpangnya kurang setuju. Nah, di Grab itu sekarang ada fitur yang namanya chat. Kita masih bisa ngechat selama 10 menit ke depan. Jadi ada fitur di mana kita masih bisa ngechat. Nah, di chat itu saya fotokan biaya parkirnya. Jadi nanti terlihat oleh sistem bahwa ada biaya parkirnya. Nah gitu, itu gunanya. Kalau sistem mau ngecek history ada tuh. Ada dong, makanya saya selalu terbiasa di chat supaya apa? Supaya sistem mendeteksi lebih mudah bagaimana perjalanan saya bersama penumpang. Kalau misalnya ada lebih atau yang kurang gitu. Gitu Bang. Mantap. Para mitra tuh pokoknya harus sering-sering isi ulasan. Jangan lupa, jangan malas. Kalau ada apa-apa laporin tapi yang objektif. Iya. Jangan yang fiktif. Jangan dilebih-lebihkan gitu. Suka banget gue sama lu episode ini. Inisiatifnya bagus. Percaya. Bagus. Tepuk tangan dulu buat Kang David. Kang David. Makasih banyak waktunya. Udah ngobrol-ngobrol bareng kita, ngasih tips and trick segala macam juga. Dan sekali lagi tadi teman-teman di Bandung terutama ya. Kalau yang mau ngobrol langsung boleh. Atau kalau yang nggak di Bandung mau DM mau. Ada Instagram nggak Som? Instagram ada nggak? Saya kebetulan ada Instagram, cuman Instagram jualan. Saya kebetulan punya wirausaha itu merangkai bunga. Saya bikin bunga papan. Saya ngedekor kampus-kampus ketika wisuda gitu loh. Iya, itu sampingan, Bang. Sampingan. Nah, waktu itu saya mulai itu 1 tahun sebelum saya mulai menjadi mitra Grab. Nah, kalau misalnya teman-teman misalnya ada pertanyaan bisa teman-teman DM saya di Instagram namanya Bunganologi. Iya, Bunganologi. Nggak apa-apa tuh ya nanya-nanya soal tips and trick mitra boleh tuh ya. Oh, boleh banget. Nggak apa-apa ya? Enggak ya, aman ya. Saya selalu ada waktu ketika saya habis ngetrip. Saya pasti akan jawab. Habis ngetrip ya? Ya habis ngetripnya malam. Maksudnya lu jam 10 boleh nge-DM saya atau misalnya siang-siang pasti nanti saya balasnya nanti. Kalau saya sempat saya pasti balas. Siap. Jadi nggak ada nih ntar para mitra belagu banget Om David udah jawara. Iya benar. Udah tahu habis ngetrip. Iya, habis ngetrip silakan. Saya pasti akan jawab ketika yang namanya waktu senggang saya pasti jawab. Dan saya pasti di jalan dan saya pasti share live location. Gitu. Siap, saya nggak pernah saya sembunyiin gitu bahwa saya orang dalam seperti yang dibilang mitra-mitra yang dulu. Sampai ada kaosnya dia. Kemarin gua ke Bandung orang dalam gitu. Iya, saya kesal juga gitu loh. Kenapa saya tahu semua gitu loh kan? Berarti saya orang dalam. Padahal saya kenal sama Pak Lubi baru-baru aja. Padahal hasil analisa sendiri ya. Iya, hasil analisa saya sendiri, saya mencoba buat berhitung, saya memprediksi dan akhirnya ternyata betul seperti itu. Dan bisa mengedukasi lagi. Bisa. Gitu. Terima kasih banyak. Makasih banyak Om David. Sama-sama. Terima kasih banyak. Tongkrongan kami. Iya. Tapi jangan lupa follow kita juga selain tadi Bunganologi ya. Follow kita juga di
apa namanya kita di @pamangrab.tv dan kalian juga boleh DM kita. Ya. Kalian kira-kira mungkin mau share juga cerita-cerita kalian, barangkali nanti kalian yang duduk sini dan ngobrol bareng kita. Ya. Dan jangan lupa juga di like, subscribe, komentar apapun monggo silakan. Iya. Juga jangan lupa dicocol ya Bang. Iya. Loncengnya dicocol. Siap. Itu kan percaya, bukan loncengnya. Boleh, siap. Akhir kata, saya Rian. Saya Komang Belantara. Saya David Asiholan Marpaung. Jangan lupa sahabat dulu.